Halo Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam BFC Ignite pada kesempatan ini, dan kita akan sama-sama belajar kembali firman Tuhan bersama dengan Bapak Pendeta Gani Wiono yang sudah ada bersama-sama dengan kita, dan juga nanti diskusi bersama dengan Pak Victor dan juga Pak Melki di dalam diskusi pembahasan kita dalam topik tentang rapture atau pengangkatan. Jadi kita akan belajar pada kesempatan ini, pada saat ini, bicara mengenai pengangkatan orang percaya di akhir zaman, dan kita sungguh-sungguh akan diberi pencerahan oleh Roh Kudus untuk kita bisa mengerti apa yang diajar pada saat ini. Dan jika ada hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, juga Bapak Ibu Saudara bisa berpartisipasi, memberikan pertanyaan di kolom komentar atau di live chat di YouTube channel BFC Menteng, sehingga nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kami akan berusaha untuk memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa sungguh-sungguh bisa mengerti secara menyeluruh tentang topik ini. Jadi jangan sampai hanya setengah mengikuti, tapi kita akan coba sama-sama mengikuti dari awal sampai akhir, sehingga kita mendapatkan utuh pembelajaran kita pada saat ini. Biar Tuhan menolong kita akan berdoa untuk membuka pertemuan kita BFC Ignite pada saat ini di dalam doa. Nanti mohon dengan hormat Bapak Melki Lutang akan memimpin membuka di dalam doa. Baik, kita berdoa. Kami bersyukur dari waktu ke waktu Engkau terus memimpin kami, dan dalam waktu itu Tuhan Engkau terus mengantar kami untuk mengenal pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu mengenai rapture atau pengangkatan. Tuhan tolong kami dalam setiap diskusi apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Gani Wiono. Tuhan tolong biar kami boleh menerima pengenalan baru dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menolong kami khususnya dalam jaringan, biar dari awal sampai dengan selesainya jaringan ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, kami memulai semua ini dalam satu nama yang kami sebut, Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Melki. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan waktu kita, juga pikiran kita, sungguh-sungguh bisa konsentrasi. Kalau perlu ambil cemilan yang ada di rumah, kalau ada, untuk menemani pembelajaran kita pada malam hari ini. Dan waktu selanjutnya saya langsung serahkan kepada Pak Gani yang akan mengajar kita pada kesempatan ini. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali di dalam acara BFC Ignite pada malam ini. Malam ini kita akan membahas mengenai gagasan rapture atau pengangkatan jemaat. Namun sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pendahuluan yang cukup penting ketika kita belajar eskatologi atau doktrin akhir zaman. Belajar eskatologi itu tidak mudah. Belajar eskatologi itu ada kendala-kendalanya. Dan paling tidak ada dua kendala yang kita hadapi ketika kita belajar doktrin akhir zaman atau eskatologi. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan futurity, sifat dari akhir zaman yang notabene itu masih nanti, belum terjadi. Jadi sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang masih nanti, itu sesuatu yang sukar untuk dipelajari secara seksama. Sesuatu yang sudah terjadi saja, yang kita sebut dengan istilah histori, sejarah, itu nggak gampang. Jadi sebuah peristiwa bisa dipahami bermacam-macam. Contoh yang paling jelas adalah yang hari-hari ini sedang heboh adalah masalah G30S. Ya, G30S. Jadi ada orang-orang, ada sejarawan-sejarawan yang menolak penggunaan G30S PKI. Ada yang memaksakan G30S harus ditambah PKI. Nah, di situ kita melihat ada perbedaan sudut pandang di antara sejarawan-sejarawan mengenai peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu yang sudah terjadi aja susah untuk dipelajari secara seksama, secara akurat, apalagi kalau kita berbicara mengenai akhir zaman, yang masih notabene belum terjadi, yang masih nanti. Nah, itu kendala pertama di dalam memahami doktrin akhir zaman atau eskatologi. Yang kedua adalah tidak adanya konsensus. Belum ada kesepakatan umum tentang bagaimana memahami bagian-bagian Alkitab yang secara potensial punya konotasi eskatologi. Nah, itulah sebabnya
di antara gereja yang satu dengan gereja yang lain ada perbedaan-perbedaan. Ketika mereka membaca sebuah teks dan memahaminya, gereja A memahami begini, gereja B memahami begitu. Ya, lain dengan beberapa doktrin yang lain. Contohnya tentang doktrin keselamatan. Keselamatan oleh karena anugerah itu boleh dikata hampir diterima oleh secara universal oleh gereja-gereja di seluruh dunia. Tapi kalau kita bicara tentang eskatologi, tampaknya belum ada kesepakatan umum untuk bagian-bagian tertentu di dalam eskatologi itu sendiri. Nah, ini dua kendala di dalam belajar akhir zaman. Nah, ketika kita menghadapi hal-hal semacam ini, maka sikap ideal yang perlu diambil oleh setiap orang percaya, sikap ideal yang perlu diambil oleh rohaniwan, pemimpin gereja, gembala, pengajar, dan juga jemaat, adalah mampu mengenali apa yang disebut dengan core, inti, dan margin dari eskatologi Kristen. Supaya kita bisa bersikap bijak di tengah-tengah pluralitas gagasan eskatologi. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat yang punya gagasan yang tidak seragam, ya, gereja A memiliki pemahaman A, gereja B memiliki pemahaman B, gereja C memiliki pemahaman C. Gimana sikap kita ketika kita menghadapi pluralitas gagasan ini? Apakah kita mau dogmatik, padahal kita tahu persis di dalam sebuah keluarga sekarang bisa jadi ayahnya berasal dari gereja A, ibunya berasal dari gereja B, anaknya berasal dari gereja C, bertemu di meja makan, berdiskusi eskatologi, dan ujung-ujungnya tidak jadi makan karena bertengkar, mempertahankan mana yang paling benar. Nah, disitulah kemudian kita harus mengenali mana yang core, mana yang inti, dan mana yang margin dari eskatologi Kristen. Inti maksudnya adalah sesuatu yang menjadi jantung dari eskatologi Kristen, sesuatu yang harus diterima. Yang harus diterima, karena kalau itu ditolak, jadi kita tidak bisa lagi mengatakan yang bersangkutan itu sebagai orang Kristen. Core, inti. Sedangkan margin adalah layer yang ada di atas core itu, atau lapisan yang ada di atas core itu, yang boleh dikata kita bisa saja berbeda, namun perbedaan tersebut tidak menempatkan kita di luar pagar dari apa yang kita sebut dengan ortodoksi, atau pagar dari pengajaran-pengajaran Kristen yang benar. Itu. Jadi sikap yang ideal ini kita harus mampu mengenali core-nya, inti dan margin. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kira-kira menjadi core atau inti dari eskatologi Kristen? Ya, untuk gampangnya saya gunakan pengakuan iman rasuli, satu pengakuan iman yang boleh dikata diterima oleh sebagian besar kelompok-kelompok Kristen, denominasi Kristen di seluruh dunia. Nah, ini. Jadi di dalam pengakuan iman yang boleh dikata hampir universal ini, saya melihat ada beberapa hal yang menjadi inti dari eskatologi Kristen. Nah, Anda yang berasal dari gereja-gereja mainline, gereja-gereja arus utama tentu tidak asing dengan gagasan pengakuan iman rasuli yang mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Lihat poin ke-7. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, inilah yang menjadi, menurut saya menjadi core dari eskatologi Kristen, suatu keyakinan akan kepastian kedatangan Kristus kali yang kedua. Nah, ini harus dipegang. Gereja mana saja, kalau mau disebut sebagai gereja yang berada di dalam pagar ortodoksi, pagar yang istilahnya melingkupi mereka-mereka yang disebut sebagai kelompok Kristen yang benar, maka mereka harus percaya ini, yaitu kepastian akan adanya kedatangan Kristus kali yang kedua dan kepastian akan adanya penghakiman. Karena di sana dikatakan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kepastian akan adanya penghakiman di masa yang akan datang. Nomor 8, aku percaya akan Roh Kudus. Nomor 9, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Lihat sekarang yang ke-11, kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh juga menjadi core dari eskatologi Kristen atau doktrin akhir zaman Kristen. Jadi setiap orang Kristen harus percaya akan adanya
kebangkitan tubuh yang boleh dikatakan menjadi puncak dari keselamatan kita. Dan yang terakhir, itu adalah gagasan hidup yang kekal. Kita percaya kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian adalah sebuah portal untuk memasuki gerbang kekekalan. Nah, 4 hal inilah yang menurut saya bisa dijadikan semacam core atau inti dari eskatologi Kristen. Nah, sekarang kita akan bicara masalah hal yang margin atau hal yang marginal. Nah, di sini kita bertemu dengan hal-hal yang menjadi kontroversi dan topik debat yang berkepanjangan. Sampai hari ini orang masih berdebat. Denominasi A merasa bahwa dirinya paling benar, denominasi B mengatakan dirinya paling benar. Jadi debat-debat masih terus berlangsung hari ini. Nah, menurut saya debat-debat ini masuk di dalam ranah yang marginal, bukan masuk di dalam ranah core atau inti dari eskatologi Kristen. Contohnya berkaitan dengan kerajaan 1000 tahun. Ada yang menganut pramil atau premilenialisme, suatu gagasan yang mengatakan Kristus datang sebelum bergulirnya era 1000 tahun. Ada yang menganut pandangan postmilenialisme, Kristus datang sesudah bergulirnya era 1000 tahun. Dan kemudian amilenialisme yang memandang bahwa 1000 tahun itu hanyalah sekedar simbol, lambang dari zaman gereja. Jadi tidak ada yang namanya kerajaan 1000 tahun, harafiah di masa depan, sesudah Kristus datang kembali ke muka bumi ini. Nah, di sini kita melihat perbedaan-perbedaan ini saya lagi harus digarisbawahi berada dalam ranah margin, bukan di dalam ranah core atau dalam ranah inti di dalam eskatologi Kristen. Ketika seseorang mengatakan, aku penganut pos, Anda tidak bisa mengatakan Anda sesat, tidak bisa. Ketika rekan Anda mengatakan, saya penganut amil, Anda tidak bisa mengatakan, kamu bukan bagian daripada ortodoksi, kamu bukan bagian dari antara penganut Kristen yang benar, bukan itu. Nah, selain itu, contoh yang lain berkaitan dengan pengangkatan jemaat. Ada yang menganut pemahaman pre-tribulasi. Pre-tribulasi, jemaat diangkat sebelum masa kesusahan besar. Mid-tribulasi, pengangkatan jemaat di tengah-tengah kesusahan besar. Post-tribulasi, pengangkatan jemaat yang terjadi sesudah kesusahan besar. Jadi perbedaan-perbedaan ini berada di dalam ranah margin, bukan dalam ranah core. Jadi perbedaan-perbedaan ini tidak harus dijadikan alat untuk memecah belah kita. Perbedaan-perbedaan ini harus dipandang sebagai sebuah perspektif, sebagai sebuah perspektif. Jadi ketika kita berbeda dari mereka, kita tidak boleh istilahnya menyesatkan mereka, demikian pula sebaliknya. Nah, ini hal yang penting. Jadi ada pre-tribulasi, di sini dikatakan bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa penganiayaan besar. Kemudian ada mid-tribulasi, diangkat pada masa penganiayaan besar. Dan kemudian ada post-tribulasi, diangkat pada akhir masa kesusahan besar. Semuanya termasuk di dalam premil. Nah, premilenialism. Premilenialism saja sudah ada 3, paling tidak ada 3 varian. Nah, tapi sekali lagi perbedaan-perbedaan ini adalah berada di dalam ranah margin. Jadi kita, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, kita tidak boleh menyesatkan kalau ada orang yang berbeda dengan kita di dalam hal-hal seperti ini. Nah, ini menjadi dasar bagi isu apapun yang akan kita hadapi pada waktu kita belajar eskatologi. Oke, sekarang saya akan berbicara mengenai gagasan rapture atau pengangkatan gereja. Nah, gagasan rapture atau pengangkatan gereja. Nah, gagasan rapture atau pengangkatan gereja itu tidak pernah muncul sampai abad ke-19. Sebelum abad ke-19 praktis tidak ada yang namanya ajaran pengangkatan gereja itu. Di dalam historik, di dalam sejarah gereja, kita melihat bahwa gagasan pengangkatan gereja tidak dijumpai di dalam diri bapak-bapak gereja, tidak pernah dijumpai dalam tulisan-tulisan Agustinus, tidak pernah dijumpai di dalam istilahnya tulisan-tulisan utama yang berada di dalam literatur Kristen hingga abad ke-19. Jadi gagasan rapture atau gagasan pengangkatan jemaat diperkenalkan oleh seorang yang bernama John Nelson Darby dari Inggris. Dia memang
mula-mula melayani di Inggris. Dia adalah anggota dari kelompok yang disebut dengan Plymouth Brethren. Dari sana kemudian dia sempat melakukan perjalanan ke Amerika dan memperkenalkan gagasan yang disebut sebenarnya gagasan yang dia perkenalkan adalah dispensasionalisme. Dan di dalam dispensasionalisme itu ada pengajaran yang disebut dengan rapture atau pengajaran pengangkatan gereja. Jadi Darby yang membawa pengajaran rapture atau pengangkatan gereja dan juga dispensasionalisme itu ke Amerika. Di Amerika orang pertama yang menerima pengajaran ini adalah seorang Presbyterian yang namanya James Brooks. James Brooks ini adalah orang pertama yang menerima gagasan ini, dan di kemudian hari gagasan rapture ini semakin populer ketika kelompok-kelompok orang-orang seperti James Brooks ini, pendeta-pendeta seperti James Brooks ini mengadakan conference setiap tahun yang disebut dengan istilah Niagara Bible Conference. Nah, setiap tahun mereka bertemu di dalam sebuah event yang namanya Niagara Bible Conference, itu kurang lebih pada akhir abad ke-19. Nah, kemudian lebih jauh lagi, gagasan rapture dan dispensasionalisme ini berkembang pesat di Amerika. Salah satu tokoh penting yang menganut pandangan ini adalah seorang penginjil besar yang bernama Dwight L. Moody. Dwight L. Moody adalah penganut pengajaran dispensasionalisme dan pengajaran pengangkatan gereja atau rapture. Di sekolah yang disebut dengan Moody Bible Institute. Moody Bible Institute inilah menjadi suatu ajaran standar yang dipakai pada tahun-tahun itu. Nah, dan kemudian gagasan rapture dan gagasan dispensasional ini semakin mendarat di kalangan orang-orang awam, di kalangan orang-orang Kristen biasa, berkat jasa seorang yang bernama Cyrus Scofield. Ketika dia menerbitkan sebuah study Bible. Study Bible itu Alkitab Penuntun ya, Alkitab Penuntun. Alkitab Penuntun yang disebut dengan nama The Old Scofield Study Bible. Nah, ini adalah pendekatan yang menggunakan dispensasionalisme sebagai kerangka untuk memahami panorama sejarah Alkitab dan segala hal yang terkait dengan pokoknya terkait dengan kronologi Alkitab baik di masa lalu, masa kini atau masa depan, itu di frame di dalam kerangka dispensasionalisme yang diperkenalkan oleh orang yang namanya Cyrus I. Scofield. Nah, kemudian hari ini sangat cukup populer di kalangan orang-orang Injili, dan ada sebuah sekolah khusus yang menjadi istilahnya menjadi markas besar penyebaran dispensasionalisme. Ya, ini sebuah sekolah yang bernama Dallas Theological Seminary. Jadi ini penyebaran dari dispensasionalisme dan penyebaran dari gagasan rapture itu terjadi di Amerika. Nah, kemudian terus menyebar dan termasuk dibawa ke Asia, Afrika, Amerika Latin oleh misionari-misionari yang pasti mendapatkan pengaruh dari dispensasionalisme dan gagasan rapture, termasuk misionaris Pentakosta. Itu banyak yang datang ke Asia dengan membawa gagasan eskatologi yang punya nuansa dispensasionalisme, di mana di dalam salah satu aspeknya ada gagasan rapture. Nah, kemudian pada era perang dingin, sekitar tahun 70-an, ada seorang penulis Amerika yang bernama Hal Lindsey yang menulis sebuah buku yang berjudul Planet Bumi pada Akhir Zaman. Jadi buku tersebut menjadi buku yang sangat populer, laku jutaan eksemplar. Dan di dalamnya itu ada pendekatan dispensasionalisme yang digunakan untuk membaca sejarah dunia, untuk membaca apa-apa yang terjadi secara geopolitik. Di situ Hal Lindsey menggunakan pendekatan dispensasionalisme, di mana di dalamnya juga ada unsur rapture atau pengangkatan jemaat. Nah, belakangan menjadi populer kembali, gagasan rapture menjadi populer kembali dengan munculnya sebuah novel seri. Jadi ini bukan satu novel, tapi sebuah seri, sama seperti kalau Anda lihat Harry Potter itu kan bukan hanya satu seri, tapi ada beberapa seri. Nah, ini juga novel Left Behind, itu juga novel yang terdiri dari beberapa seri yang ditulis oleh Tim LaHaye dan Jerry Jenkins. Nah, ini pendekatannya juga pendekatan dispensasionalisme,
di mana di dalamnya ada unsur rapture atau pengangkatan jemaat. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa orang-orang awam itu sangat akrab sekali dengan gagasan rapture. Bahkan di Indonesia pun di dalam kelompok-kelompok Pentakosta, karismatik, rapture menjadi sebuah ajaran yang standar kalangan Pentakosta, karismatik, baptis, injili. Kelompok-kelompok itu dari STII khususnya di bawah pengaruh dari Pak Kris Malantika, itu yang diajarkan adalah gagasan-gagasan dispensasi, gagasan-gagasan rapture. Ya. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang diajarkan oleh mereka? Jadi pada dasarnya kelompok dispensasi itu memahami bahwa di antara gereja dan Israel itu ada distingsi, ada perbedaan yang sangat mendasar. Jadi Israel bukan gereja, gereja bukan Israel. Jadi pada mulanya Allah punya program yang disebut dengan program A. Program A itu program yang warnanya biru. Program A, program yang sebenarnya secara khusus ditujukan untuk bangsa pilihan, yaitu Israel. Nah, tetapi karena Israel gagal untuk menjalankan program itu, yang mencapai puncaknya dengan tindakan menyalibkan Kristus di atas kayu salib, nah, disitulah kemudian untuk sementara pada akhirnya orang-orang Israel ini, kalau Anda ingat pertandingan basket ya, yang biasa basket pasti tahu kalau Anda basket lakukan pelanggaran, itu kan kalau Anda pelanggaran berapa kali, Anda tidak boleh lagi main, katakanlah main untuk 10 menit. Ya. Nah, demikian juga analoginya seperti itu. Israel sebagai sebuah bangsa, Israel sebagai kepanjangan tangan Allah sudah gagal, lakukan full. Itulah sebabnya dia tidak boleh main, dia didisiplin. Dan harus ada pemain pengganti. Sama seperti ya Anda kalau nonton kemarin final NBA Los Angeles Lakers sama Miami Heat, itu kan pasti ada yang kena full, ya kemudian digantikan. Nah, di sini yang menggantikan adalah gereja. Ya, gereja itu menjadi istilahnya parentesis, menjadi semacam pengganti. Sementara Israel didisiplin, itu gereja yang akan menjalankan peran yang seharusnya dimainkan oleh Israel. Nah, di sini kemudian sesudah gereja itu dipandang cukup untuk melakukan tugasnya, dan Israel dipandang sudah cukup waktunya memasuki masa pendisiplinan, dan dengan kata lain masa pendisiplinannya sudah selesai, maka gereja akan diangkat. Dan Israel yang tadinya didisiplin sekarang boleh istilahnya memainkan peranannya lagi di dalam sejarah keselamatan. Nah, sebenarnya itulah pola dasar daripada dispensasi. Jadi mereka membedakan di antara gereja dan Israel. Nah, dalam kaitannya dengan rapture ya seperti ini. Dalam kaitannya dengan rapture, zaman ini adalah zaman gereja. Jadi untuk sementara Israel berada di dalam masa, dalam tanda kutip, masa pendisiplinan, itu kalau saya gunakan analogi permainan basket. Karena mereka melakukan pelanggaran. Nah, zaman gereja ini pada akhirnya akan berakhir. Kapan? Ya, pada saat gereja itu diangkat, rapture. Sudah lihat itu di gambarnya itu, ini adalah zaman gereja. Ketika zaman gereja ini selesai, maka gereja akan diangkat. Gereja akan berada di awang-awang. Nah, selama 7 tahun. Nah, ketika gereja itu sudah diangkat, tadi Israel mulai memainkan peranannya lagi. Ya, nah di sini 7 tahun masa sengsara. 7 tahun masa sengsara ini fokusnya adalah bangsa pilihan. Nah, di sana ini nanti akan muncul antikristus, nanti akan bait Allah akan dibangun lagi, dan semuanya ada di sini. Nah, masa kesengsaraan besar ini gereja sudah tidak ada lagi. Gereja sudah di atas. Sudah ada di atas. Yang ada adalah orang-orang Israel yang kata mereka, ya ada yang percaya dari antara banyak orang Israel itu ada sekelompok elit yang disebut dengan 144.000 orang yang percaya akan kemesiasan Yesus, dan mereka katanya akan memberitakan Injil di tengah-tengah masa antikristus. Nah, itulah skenario yang muncul seperti itu. Jadi selama masa 7 tahun ini, katanya mereka Roh Kudus sudah tidak ada lagi, Roh Kudus sudah diangkat. Nah, ini macam-macam teorinya, macam-macam. Tapi dikatakan setelah 7 tahun ini selesai, nah nanti
akan muncul apa yang namanya second coming, kedatangan Kristus kali yang kedua. Jadi menurut mereka Kristus itu datang dua tahap. Tahap pertama itu di rapture, Kristus hanya datang di angkasa, tapi dia tidak turun ke bawah. Dia hanya menjemput saja. Nah, makanya dia jemaat yang naik ke atas, Kristus tidak turun ke bawah. Nah, di second coming itu di akhir dari masa 7 tahun kesengsaraan besar, Kristus akan datang bersama-sama dengan orang-orang kudus. Orang-orang kudus, nah itu mereka akan datang ke bumi, atau mereka menginjakan kakinya di Bukit Zaitun, dan di sana mereka akan berperang dengan antikristus dan kawan-kawannya, dan mereka mengalahkan antikristus dan para pengikutnya. Dan itulah yang menjadi awal dari pertempuran di antara antikristus dan Kristus serta para pengikutnya ini dikenal dengan nama Battle of Armageddon, perang dari Armageddon. Dan itulah setelah antikristus dan kawan-kawannya dikalahkan, maka Kristus akan menjadi raja di dalam sebuah kerajaan yang disebut dengan nama Kerajaan 1000 tahun. Nah, Kerajaan 1000 tahun ini akan ada akhirnya. Nah, setelah berlangsung 1000 tahun, akan ada yang namanya pengadilan takhta putih yang mengawali apa yang disebut dengan langit dan bumi yang baru. Nah, itulah skenario yang biasa kita jumpai di kalangan para penganut eskatologi dispensasionalisme. Mungkin juga yang cukup akrab di telinga Anda, karena saya yakin Anda pun dibesarkan dalam tradisi seperti ini. Mereka-mereka yang cukup akrab dengan peta zaman pasti nggak asing dengan gagasan semacam ini. Nah, ya, para penganut rapture biasanya menggunakan 3 bagian dari kitab suci, 3 perikop lah ya, untuk mendukung gagasan rapture itu. Ya, saya akan mempresentasikan 3 yang terpenting yang biasa mereka gunakan. 3 perikop yang mereka gunakan untuk mendukung gagasan rapture. Yang pertama adalah Matius 24 ayat 37-42. Kita akan membacanya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, ya ini perhatikan yang dicetak merah, pada waktu itu kalau ada 2 orang yang di ladang, yang seorang kan di bawah ini maksudnya diangkat. Dalam penafsiran klasik ya, yang biasa dijumpai di gereja-gereja Pentakosta. Nah, itu kan biasanya pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang kan di bawah, yang seorang kan diangkat dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang kan di bawah dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Dulu di asrama Sati ada kasus seorang mahasiswa yang sedang tertidur, dan kemudian ada teman-temannya di asrama putra yang mencoba untuk mempermainkan dia. Jadi mereka bersembunyi semua, dan hanya tinggal dia saja. Dan waktu dia terbangun, dia lihat asrama itu begitu sepi, tidak ada orang sama sekali, nggak ada suara sama sekali, dan dia teriak-teriak, wah pengangkatan terjadi, saya tertinggal. Gitu. Nah, padahal dia dikerjain sama temannya. Nah, itu gagasan seperti itu. Jadi saya percaya mungkin dari antara Anda juga istilahnya di gereja masih cukup akrab dengan gagasan-gagasan seperti ini. Nah, biasanya ayat yang dipakai kan seperti ini. 1 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Nah, itu Matius 24 ayat 37-42. Kemudian yang kedua adalah 1 Tesalonika 4 ayat 16-18. Di sana dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Nah, karena ada kata diangkat itu, lihat. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan. Nah, dalam awan. Lah disinilah mereka mengatakan, oh lihat di situ ada teks yang berbicara mengenai pengangkatan jemaat. Nah, kemudian teks ketiga yang biasa dipakai adalah Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia,
untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi para penganut dispensasi biasanya ketika membaca Wahyu 3 ayat 10 dan mereka bertemu kata hari pencobaan yang akan datang seluruh dunia, ini mereka menunjuk pada masa yang saya sebut dengan 7 tahun kesengsaraan besar ini. Nah, di 7 tahun kesengsaraan besar ini, pencobaan yang akan datang di seluruh dunia, itu berbicara mengenai Great Tribulation, masa aniaya besar. Dan di sini dikatakan, maka aku akan melindungi engkau. Aku akan melindungi engkau. Di sini dilindungi dengan cara bagaimana? Dilindungi dengan cara di-rapture. Dilindungi dengan cara bagaimana? Diangkat. Nah, jadi ayat ini biasa dipakai oleh para penganut rapture atau gagasan dispensationalism untuk mendukung gagasan mereka. Nah, hanya ketika saya belajar kitab suci dengan lebih jauh, saya berjumpa dengan problem dengan ayat-ayat semacam ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita betul-betul mempertahankan rapture sebagai doktrin eskatologi kita, tampaknya kita harus berjuang keras untuk mencari bagian-bagian yang lain dari kitab suci. Karena kalau kita hanya mengandalkan pada bagian-bagian ini, justru yang kita temukan adalah justru kelemahan-kelemahan dari teks yang kita pakai atau kita gunakan. Kita lihat tadi Matius 24 ayat 37 sampai 42. Apakah memang berbicara tentang rapture? Apakah memang berbicara tentang pengangkatan jemaat? Nah, apakah kata di bawah? Di bawah di sini maksudnya ya, dalam pemahaman tradisional di bawah itu dipahami sebagai diangkat. Itu berarti diselamatkan dari kebinasaan. Diselamatkan dari aniaya besar. Apakah itu yang dimaksudkan? Nah, di sini kemudian saya ingin menggunakan beberapa tahun yang lalu saya membimbing Pak Jeffrey untuk menulis sebuah skripsi untuk menganalisa bagian ini dengan lebih tajam. Dan ada beberapa temuan penting yang ingin saya bagikan pada siang ini, pada hari ini. Yaitu yang pertama, kalau kita lihat, teks tersebut berbicara mengenai gambaran paralelisme. Paralelisme maksudnya ada kesejajaran di antara zaman Nuh dan saat kedatangan anak manusia. Nah, jadi kita lihat ke zaman Nuh secara khusus itu memang kalau kita bicara tentang zaman Nuh, Alkitab itu lebih banyak menekankan aspek penghakiman. Kalau kita berbicara mengenai banjir besar, kalau kita berbicara mengenai banjir zaman Nuh, itu biasanya yang muncul di dalam Alkitab adalah aspek penghakimannya yang lebih menonjol ketimbang aspek keselamatannya. Jadi kita lihat bagian tersebut berbicara mengenai paralelisme di antara zaman Nuh dengan zaman kedatangan anak manusia. Yang kedua, temuan yang kedua adalah kata di bawah. Kata di bawah di dalam bahasa Yunani menggunakan kata dasar paralambano. Kata di bawah secara etimologis itu bisa berarti macam-macam. Bisa berarti positif, bisa berarti negatif. Nah, jadi kata di bawah ini maksudnya bisa dibawa. Kalau dalam pengertian positif artinya apa? Dalam pengertian yang positif itu berarti ya dibawa untuk diselamatkan, tetapi kalau dalam pengertian negatif artinya dibawa bukan untuk diselamatkan tetapi untuk dibinasakan. Jadi kita harus memperhatikan baik-baik. Jadi kata paralambano itu sendiri atau kata di bawah itu sendiri konotasinya tidak selalu positif. Dibawa untuk diselamatkan itu konotasi positif, tapi nggak harus begitu. Ada teks-teks yang lain di dalam Alkitab, khususnya di dalam Injil Lukas yang justru berbicara hal yang sebaliknya, dibawa bukan untuk diselamatkan, tapi dibawa justru untuk mendapatkan penghakiman atau mendapatkan kebinasaan dalam bentuk ekstrimnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di dalam Injil Sinoptik, jadi kalau kita hanya bergantung kepada Matius saja,
kesan yang muncul adalah kurang jelas. Tetapi begitu kita masuk ke dalam bagian yang setara dengan Injil Matius, ingat, di dalam Alkitab ada 4 Injil, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. 3 Injil pertama disebut dengan Injil Sinoptik. Injil Sinoptik artinya melihat bersama-sama. Melihat bersama-sama. Jadi kalau kita lihat bagian yang diceritakan oleh Matius itu tampak juga di dalam tulisan Lukas. Hanya masalahnya di dalam Lukas itu ada penjelasan yang lebih detail yang bisa jadi tidak muncul di Matius. Nah, kita akan melihat bahwa ketika kita membaca Lukas, dan apa yang kita baca dari Lukas itu menyorotkan sinar terang pada tulisan Matius, kita akan melihat, seperti apa kira-kira. Nah, coba kita lihat ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya lagi kata para Lambano itu tidak melulu bernuansa positif. Tidak selalu bernuansa positif. Di dalam Injil Matius yang menjadi fokus pembahasan kita, dari 10 peristiwa ya di mana para Lambano muncul, setidaknya ada 3 peristiwa di mana para Lambano digunakan dalam pengertian yang negatif. Contohnya peristiwa pencobaan Yesus, di mana iblis membawa Yesus ke kota suci. Yesus dibawa dan ke atas gunung, itu dibawa dalam pengertian yang negatif. Ketika roh jahat mengajak 7 roh lainnya ke rumah yang dibiarkan kosong. Jadi roh jahat itu membawa 7 roh yang lainnya. Konotasi yang dibawa juga negatif. Dan pada saat Yesus dibawa serdadu-serdadu wali negeri ke tempat penyiksaan, itu juga konotasinya negatif. Jadi para Lambano itu tidak selalu positif. Nah, sekarang kalau kita melihat Lukas 17 ayat 34 sampai 37, itu bagian yang paralel dan dengan Matius pasal berapa tadi yang kita baca, pasal 24, maka kita akan melihat ada sesuatu yang menarik di sini. Lukas 17 ayat 34 sampai 37. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi sangat-sangat mirip sekali. Ini bagian yang disebut dengan paralel. Muncul di Matius, muncul juga di Lukas. Hanya di sini ada penjelasan yang tidak muncul di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius hanya berhenti sampai di situ, namun di dalam Injil Lukas dilanjutkan. Lukas mencatat hal yang lebih panjang. Di dalam Lukas 17 ayat 37 dikatakan, kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Maksudnya dibawa kemana Tuhan? Kalau di dalam Injil Matius tidak dijelaskan, dibawa aja. Yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Nah, kalau di dalam Injil Lukas, bukan hanya dibawa dan ditinggalkan, tetapi di situ ada pertanyaan lanjutan. Pertanyaannya diajukan untuk Yesus, di mana Tuhan? Nah, kata Yesus kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Nah, ini kan sesuatu yang menarik sekali sebenarnya di bawah. Nah, jadi justru yang kita lihat di sini adalah kebalikan dari apa yang biasa kita pikirkan. Nah, kita berpikir dibawa untuk dibawa dia sama dengan diangkat. Nah, diangkat maksudnya di sini diangkat untuk diselamatkan. Namun kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 17 34 sampai 37 dalam bagian yang boleh dikatakan istilahnya hampir identik, ini yang kita lihat dibawa bukan untuk diselamatkan, namun dibawa justru untuk dibinasakan. Karena di situ ada kata-kata mayat, di situ ada kata-kata burung nasar, sesuatu yang sangat-sangat negatif. Nah, inilah sebabnya bagian ini sekali lagi harus disoroti ulang kalau mau digunakan sebagai dasar untuk membangun pengajaran rapture atau pengangkatan jemaat. Nah, jadi kesimpulannya, ya, ketika kita berbicara Matius pasal 24 tadi, hal yang utama yang ditekankan dalam khotbah di Bukit Zaitun ya istilahnya. Matius 24 itu disebut dengan khotbah di Bukit Zaitun. Nuansa yang muncul adalah nuansa penghakiman, bukan keselamatan. Kata dibawa itu berarti dibawa pada penghakiman, penghukuman. Jadi diangkat di sini bukan diangkat untuk diselamatkan, tapi diangkat untuk dibinasakan itu. Oleh karena itu bukanlah penafsir untuk menggunakan Matius 24 sebagai referensi mengenai rapture. Jadi setelah sangat lemah sekali bagian ini kalau digunakan sebagai referensi untuk rapture.
Nah, kemudian kita akan melihat 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Nah, kita lihat teksnya tadi ya. Teksnya tadi di mana tadi teksnya? Nah, di sini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian? Nah, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18 berbicara pertama-tama Yesus akan datang dari surga secara fisik. Itu sudah tak terbantahkan. Dia akan datang kali kedua secara fisik. Yang kedua, kedatangannya itu akan membawa apa? Membawa kebangkitan bagi orang yang percaya. Orang percaya yang sudah mati akan dibangkitkan, orang percaya yang masih hidup akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Dan yang ketiga, itu kedatangannya akan disambut oleh orang-orang yang bangkit dari kematian plus orang-orang percaya yang masih hidup. Jadi ketika Kristus datang kembali, yang ada di dalam kubur itu akan menerima kembali tubuhnya, tubuh yang tentu saja berbeda karena tubuhnya adalah tubuh kebangkitan. Nah, mereka yang bangkit dari kubur akan bersama-sama dengan mereka yang masih hidup akan menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Hanya masalahnya di sini ada kayak secara sekilas ya, di sini tampaknya oh iya ya ada gagasan pengangkatan jemaat. Ya, namun yang menjadi masalah adalah di dalam skenario dispensasionalisme, mereka yang diangkat itu tidak langsung kembali ke bumi. Mereka yang diangkat itu akan berada di awan-awan dalam kurun waktu, kalau menurut perhitungan di bumi, itu bertunggu dalam kurun waktu 7 tahun. Setelah itu baru kembali ke muka bumi pada akhir masa 7 tahun tersebut. Nah ini jadi masalahnya adalah mereka istilahnya tertahan di angkasa. Jadi dan tidak langsung kembali ke bumi. Padahal kata menyongsong yang kita temukan di dalam 1 Tesalonika tadi, itu menggunakan kata Yunani apantesis. Apantesis itu menunjuk pada peristiwa penyambutan seorang tamu agung secara besar-besaran di gerbang kota dan kemudian membawa tamu agung tersebut masuk ke dalam kota. Nah, ini loh. Jadi kalau orang Yunani menggunakan kata apantesis, itu andai kata lah ya. Kalau saya tinggal di Malang itu ya. Di Malang itu ada lapangan terbang namanya Abdurrahman Saleh. Jadi Jokowi datang di Abdurrahman Saleh. Nah, kemudian saya menyongsong menggunakan kata Yunani apantesis. Nah, saya menyongsong Jokowi dan kemudian bukannya saya ikut Jokowi naik pesawat lagi ke angkasa, enggak. Saya bawa Jokowi itu ke katakanlah Balai Kota Malang bersama-sama dengan mereka-mereka yang menyongsong. Nah, di sini kita melihat. Nah, analoginya seperti itu. Kita menyambut seseorang dan kita bawa seseorang itu masuk ke dalam kota. Bukan kita menyambut seseorang, kita ikut dia keluar kota. Itu bukan apantesis. Yang menarik adalah kata menyongsong. Apantesis itu seperti itu. Jadi jemaat menyongsong Yesus dan kemudian mereka bersama-sama dengan Yesus langsung turun. Tidak ikut Yesus terus di angkasa. Nah, di sinilah kita lihat jadi kayaknya jadi gagasan-gagasan yang muncul itu justru gagasan-gagasan yang ayat-ayat dipakai bukan ayat-ayat yang menguatkan, namun justru ayat-ayat yang cenderung untuk melemahkan. Nah, ada satu lagi, tapi kok ini ada teks saya yang hilang ya. Saya kurang tahu kenapa kok bisa hilang. Saya kurang tahu ini kok bisa hilang. Kehapus atau apa. Yang berikutnya mungkin saya secara langsung aja saya masih bisa kelihatan ya. Jadi Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Kita lihat Wahyu 3 ayat 10. Nah, ini ada teks saya yang hilang. Jadi Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menentukan aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang
diam di bumi. Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10 di sini, aku pun melindungi engkau. Kata melindungi engkau ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata teresoek. Teresoek, melindungi engkau. Melindungi engkau, teresoek. Jadi ini kata yang dipakai dalam bahasa Yunani. Teresoek. Teresoek. Nah, yang menarik adalah kata teresoek ini digunakan di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, kata yang sama itu dipakai. Kata yang sama dipakai oleh Yohanes. Kalau Anda membaca di dalam Yohanes, Injil Yohanes dikatakan, aku tidak mengambil mereka dari dunia, namun aku melindungi mereka. Sementara mereka ada di dalam dunia. Nah, menarik ini kata yang dipakai. Aku tidak mengambil mereka dari dunia, namun aku melindungi mereka ketika mereka ada di dalam dunia. Kata yang dipakai ini persis sama, berasal dari penulis yang sama. Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes, Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi yang menarik adalah kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, teresoex itu bukan berarti melindungi dengan cara melepaskan atau mengangkat seseorang dari tempat-tempat di mana ada kesulitan. Namun melindungi sementara mereka ada di dalam tempat yang serba sulit itu. Nah, itu untuk analoginya saya berikan gambaran seperti ini. Katakanlah Anda terjebak di dalam sebuah tempat. Terjebak di mana di sana ada kerusuhan. Di mana di sana ada peperangan. Nah, jadi kalau kita gunakan teresoeknya Yohanes, apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah bukan dengan mengirimkan helikopter, bukan dengan cara mengirimkan helikopter dan kemudian melemparkan tali di atas atap di mana Anda bersembunyi dan kemudian Anda diangkat, kemudian dibawa keluar dari tempat pertempuran atau tempat kekacauan tersebut. Tidak. Yang dilakukan oleh Tuhan adalah karena Tuhan akan mengutus katakanlah pasukan-pasukan elit untuk melindungi Anda sementara Anda berjalan, sementara Anda di dalam kota tersebut gitu loh. Itu yang disebut dengan teresoex. Jadi teresoex itu melindungi bukan dalam pengertian membawa keluar, tapi melindungi sementara berada di dalam tempat-tempat di mana ada kesulitan, di mana ada kesusahan. Nah, di situ. Itu yang bisa kita jumpai pada waktu kita belajar Wahyu 3 ayat 10. Nah, tadi kesimpulannya adalah ketika kita sudah melihat teks-teks ini, jadi teks-teks yang dipakai oleh penganut dispensasi untuk membangun doktrin rapture itu kurang begitu tangguh ya, kurang begitu solid lah untuk membangun doktrin rapture. Jadi kalau doktrin ini akan terus dipegang, maka menjadi kewajiban dari para pemikir dari katakanlah gereja yang menganut pandangan tersebut untuk mencari bagian-bagian yang lain di dalam Alkitab, supaya mereka punya gambaran yang lebih solid untuk membangun doktrin rapture ini. Nah, saya kira saya akhiri bagian ini, saya kembalikan kepada host. Iya, terima kasih Pak Gani buat presentasinya mengenai pandangan tentang rapture atau pengangkatan gereja, dan memang ini sesuatu yang baru kalau bisa dibilang, yang merupakan tidak biasa, yang selama ini mungkin dipahami oleh gereja-gereja, khususnya gereja Pentakosta atau gereja Betel Indonesia. Memang ini akhirnya Pak Gani seperti melemparkan sebuah PR buat kita pada malam hari ini untuk membangun sebuah pemahaman doktrin tentang rapture dengan membuat sebuah istilahnya punya dasar yang cukup kuat untuk membangun doktrin tersebut. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saya pribadi dan juga nanti yang bisa dilanjutkan oleh yang lain. Nah, menurut Pak Gani sendiri, bagaimana Pak Gani melihat mengenai doktrin pengangkatan ini sendiri ya? Jadi kan tadi Pak Gani lebih kepada melihat kelemahan-kelemahan dari ayat-ayat yang diangkat
dalam pemahaman rapture selama ini, dan menurut Pak Gani sendiri seperti apa gitu? Boleh dijelaskan, Pak? Nah, justru karena itu, jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin bukan pandangan dari pandangan resmi dari denominasi saya, bisa jadi juga bukan pandangan resmi dari denominasi Anda. Hanya kan di sini saya lemparkan sebuah istilahnya pandangan sebuah problem istilahnya saya. Jadi problem di balik pengajaran rapture itu ada problem-problem yang istilahnya belum terselesaikan itu loh. Nah, itulah sebabnya di luar sana, khususnya di lingkaran-lingkaran Kristen non Amerika Utara, itu banyak yang istilahnya menolak gagasan rapture ini. Ya, bahkan beberapa tokoh Pentakosta klasik seperti Craig Keener dalam buku tipis terbarunya dia memang juga menyoroti kelemahan-kelemahan di balik rapture ini. Craig Keener, Michael Brown itu adalah orang-orang yang cukup istilahnya ternama lah istilahnya. Craig Keener cukup ternama di dalam dunia scholarship, di dalam dunia kesarjanaan di dunia saat ini, sedangkan Michael Brown walaupun dia juga seorang pemikir, namun dia lebih terkenal di level populer. Jadi kedua-duanya juga sempat melempar masalah-masalah di balik gagasan rapture itu. Ya, oke. Jadi saya masih penasaran sih sebenarnya bagian ini. Artinya ketika gagasan rapture itu dipertanyakan, apakah dengan sendirinya itu sedang mendiskualifikasi tentang gagasan rapture itu sendiri, Pak? Ya, yang namanya teologi kan berkembang. Teologi itu berkembang, jadi teologi berkembang. Nah, contohnya di dalam, katakanlah kita bicara tentang, saya berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Dalam Gereja Sidang Jemaat Allah pernah ada suatu masa di mana mereka mempercayai kekudusan itu adalah suatu pengalaman krisis, bukan sebuah proses. Tapi dengan berkembangnya pemikiran, ya sekitar akhir dekade 1960-an mereka memperbaikinya. Jadi secara resmi, khususnya Gereja Sidang Jemaat Allah yang dari Amerika, merubah dari konsep pengudusan dari yang tadinya crisis experience menjadi sebuah pengalaman yang melibatkan proses yang terjadi selama seumur hidup. Nah, sama juga dengan istilahnya, karena mungkin saya kurang tahu apakah ini benar atau enggak, saya belum cek dengan teman-teman di GBI. Formula baptisan daripada GBI kan mengikuti dari apa yang sudah di masa yang lalu. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kayaknya belakangan ini kok di antara para pemikir-pemikir GBI kan sepertinya ya, saya kurang tahu apakah ini sudah resmi atau tidak, ada kecenderungan untuk kemudian menghapus kata yaitu itu. Nah, ini kan ya, dengan kematangan berpikir, kematangan berteologi, ya, karena apa-apa yang mungkin dulu diterima begitu saja, karena ya itu warisan lah istilahnya, tidak dibedah secara kristis. Nah, kemudian sekarang ada waktu di mana katakanlah kita sekarang sudah punya orang-orang yang sudah cukup baik di dalam pendidikan teologi, akhirnya mereka bisa mengusulkan sesuatu. Nah, yang mengusulkan sesuatu ya kalau tidak bisa diterima ya nggak apa-apa. Tapi yang tidak bisa diterima ini maksudnya, kalaupun nggak bisa diterima, problem-problemnya yang disoroti itu harus diselesaikan, gitu loh. Jadi saya tidak menyarankan Anda untuk istilahnya membatalkan doktrin rapture, tidak. Untuk menghapus doktrin rapture, tidak sama sekali tidak. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah, ya coba temukan sesuatu yang lain, gitu loh, untuk membangun sebuah doktrin rapture. Siapa tahu ada gagasan-gagasan yang lebih meyakinkan. Ketimbang kita menggunakan 3 ayat yang cukup populer ini, tetapi kenyataannya ketika kita membedah lebih jauh, justru bukan itu yang hendak disampaikan. Nah, itu loh. Jadi sekali lagi, saya tidak menyarankan ini dihapus, bukan. Yang saya ingin tekankan di sini adalah
ada masalah dengan apa yang kita gunakan, bahan dasar yang kita gunakan untuk membangun sebuah bangunan. Untuk membangun sebuah bangunan itu ada permasalahan. Nah, ada permasalahan. Jadi permasalahan ini kan harus dihadapi. Dan kemudian dicari kira-kira gimana ya. Kalau kita mau tetap pertahankan ini, kita gimana cara yang lebih baik untuk istilahnya untuk defense. Iya, iya. Nanti mungkin Pak Victor bisa bikin tesis untuk mendefense itu ya, Pak Victor ya. Nah, dia lagi ambil S2 nih, Pak. Ya. Ya, Pak Victor mau bertanya lebih lanjut, silakan, Pak. Iya, Pak Gani, menarik apa yang Pak Gani sampaikan tadi, khususnya memang nampaknya Bapak-Bapak gereja awal sampai pertengahan tidak tertarik dengan pembahasan rapture gitu ya, Pak. Sehingga justru munculnya di abad 19, itu tahun 1800-an. Nah, yang menjadi persoalan adalah justru ini masih bisa bertahan sampai hari ini gitu, kurang lebih 2 abad ini masih bisa bertahan, yang mempengaruhi banyak orang, Pak. Apalagi pembahasan mengenai rapture itu divideokan, difilmkan, sehingga orang-orang yang tertinggal itu merasa bahwa mereka lah yang dihukum gitu ya. Padahal ayat-ayat yang dipakai pun justru tidak kuat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ini tidak terlalu menarik gitu Pak bagi Bapak gereja, tapi justru mempengaruhi sampai hari ini gitu Pak? Ya, yang pertama sistem yang dikemukakan oleh Darby itu sistem yang menarik, itu dispensasionalisme. Jadi kalau kita bicara tentang rapture itu jangan hanya bicara masalah rapture itu sendiri, tapi bicara mengenai keseluruhan sistem yang diperkenalkan oleh John Nelson Darby. Itu istilahnya ya manusia itu, yang namanya manusia itu perlu kepastian itu. Nah, di dalam skenario Darby itu kita mendapatkan sesuatu yang begitu pasti. Masa depan itu tampaknya seperti potongan-potongan puzzle yang dipasang-pasang itu, gambarnya itu sudah jelas, terang benderang itu. Oh, ini di sini berapa tahun, di sini berapa tahun, di sini berapa tahun, detail. Manusia seneng yang gitu-gitu. Kan manusia suka yang pasti tuh. Kita kan paling benci dengan ketidakpastian. Ya. Nah, ini kan masalah yang kita hadapi di masa pandemi ini apa? Ketidakpastian. Itu yang membuat kita susah untuk melakukan segala sesuatu. Nah, Darby memberikan pada kita sesuatu yang sangat pasti. Makanya salah seorang dosen saya dulu mengatakan, it is plausible. Sangat-sangat masuk akal. But not necessarily biblical. Namun tidak harus dipandang itu sebagai sesuatu yang biblical. Jadi kalau ditanya kenapa begitu menarik, ya karena begitu, sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Namun pada saat yang sama ketika kita tes secara alkitabiah, di situ kita berhadapan dengan problem-problem. Nah, ya, jadi kalau ditanya kenapa begitu, ya itu. Apalagi hal yang seperti itu didukung oleh sejarah dunia pada waktu itu. Jadi sejarah dunia, situasi geopolitik, ketika dispensasionalisme ini berada di dalam masa-masa puncaknya, tahun 60-an, tahun 70-an itu berada dalam masa-masa puncaknya. Nah, itu kan kayaknya begitu luar biasa sekali, kok bisa kayaknya pas persis seperti apa yang dikatakan oleh Darby, ya, dan begitu indahnya diterjemahkan oleh Hal Lindsey, ya, dengan percaturan politik Rusia, Amerika, Arab, Libya. Waduh, siapa saya sendiri begitu terpesona waktu membaca pada waktu tahun 78, tahun 80 lah gitu. Tapi begitu Rusia runtuh, nah disitulah kemudian orang mulai bertanya-tanya, ya gimana? Nah, ada orang yang mengatakan eskatologi itu memang kerap kali ditentukan oleh mood dari zamannya. Mood dari zamannya. Jadi ketika zaman-zamannya Wesley, Jonathan Edwards, terjadi kebangunan rohani besar yang merubah wajah masyarakat. Jadi yang dirubah bukan hanya gereja, tapi masyarakat dirubah. Nah, itu jadi seperti contohnya hilangnya perbudakan di Amerika. Wah, itu sangat optimis sekali. Eskatologi yang paling populer apa? Postmillennialism. Bukan premil.
post-mill yang sangat populer sekali. Wesley adalah penganut post-mill. Post-milenial ini karena dia melihat situasi zamannya, kok dunia ini kelihatannya lebih bagus ya dari waktu ke waktu, cocok dengan skenario post-mill. Kan dalam skenario post-mill kan dunia ini semakin hari semakin baik. Sebelum datangnya raja, sama seperti jalan-jalan di sebuah kota harus diratakan lebih dulu, diaspal lebih dulu sebelum presiden datang. Nah, post-mill kan gagasannya seperti itu. Sebelum itu datang, semuanya harus beres lebih dulu. Masyarakat harus bagus, kejahatan rendah. Dan itu yang terjadi pada zamannya Wesley, zamannya Edwards. Makanya mereka cenderung post-mill. Tapi begitu kita masuk abad ke-20, abad yang begitu kelam sekali, kalau post-mill kan pandangannya optimis. Nah, sementara pre-mill itu pahamannya pesimis. Nah, abad ke-20 yang kita lihat apa? 2 perang besar. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ditambah lagi Perang Korea, Perang Vietnam. Wah, cocok dengan pre-mill. Pre-millnya dispensasi lagi, cocok. Wah, akhirnya ya ini yang akhirnya kemudian diterima oleh orang gitu. Nah, apalagi orang awam yang tidak bisa membaca sejarah secara lebih luas sekali gitu loh, yang tidak mengerti perkembangan secara gereja secara lebih komprehensif. Nah, begitu. Tapi sekali lagi, nah, yang ingin saya katakan adalah apapun yang Anda pegang, it doesn't matter itu. Yang penting itu istilahnya Anda satu di dalam core, di dalam inti eskatologi Kristen, itu yang jauh lebih penting bagi saya. Makanya kalau Anda mengundang saya untuk seminar-seminar, saya tidak lebih banyak bicara masalah yang rapture lah, yang istilahnya 7 tahun masa inilah, ini saya tidak akan banyak bicara itu. Justru saya ingin tekankan adalah aspek yang core ini, intinya ini. Karena kalau kita bicara yang margin, itu di antara gereja yang satu dengan gereja yang lain, itu beda-beda gitu. Nah, jadi kalau kita fokus pada perbedaan terus, yang bisa ribut terus itu di antara orang-orang Kristen. Ya. Iya Pak, menarik ya Bang. Karena belakangan ini sedang rame nih antara pembela rapture sama yang non rapture gitu ya. Rame sekali debatnya gitu, sampai mengundang pakar-pakar dari STII. Yang menurut saya sih nggak perlu diperdebatkan, yang mau diterima enggak gitu kan. Iya, perbedaan perspektif ya. Jadi yang paling penting adalah di dalam intinya kita sama gitu loh. Kamu percaya nggak Yesus akan datang kali yang kedua? Percaya. Secara fisik percaya, ya sudah, kamu saudara saya gitu. Kamu percaya nggak akan adanya kebangkitan tubuh? Percaya. Ya kamu saudara saya gitu. Kamu bukan penyesat gitu loh. Iya Pak Victor. Terima kasih Pak. Ya, okay. Terima kasih Pak Victor sudah bertanya dan juga Pak Gani yang sudah menjawab. Pak Melki mau bertanya juga, silahkan. Iya, tadi juga saya sebenarnya mau nanya mirip sama Pak Victor. Ini kan waktu saya waktu dari gereja mainstream, terus masuk berkenalan dengan gereja aliran Pentakosta, karismatik. Pengajaran ini saya sempat terima ya tentang pengangkatan, dan tanda petik sempat membuat khawatir atau takut ya. Karena di dalam Matius ini bicara satu terangkat, satu pas lagi tidur, satu tiba-tiba bangun udah satunya udah nggak ada ya. Dan ini cukup luas di kalangan aliran Pentakosta ya. Yang menarik ini, nah ini kan ada pengangkatan secara rahasia atau secara terbuka ya. Kan kalau kita baca di Matius itu ya, walaupun ini masalah penafsiran sebenarnya, masalah penafsiran. Di Matius itu tadi sudah Bapak jelasin, hanya apa pengangkatan gereja itu secara terbuka, artinya semua tahu bahwa oh ya ini kita lihat bahwa oh, ini terangkat, ini enggak, atau memang sama seperti yang ayat ini bilang di dalam Matius 24 itu ya, walaupun tadi sempat tidak Pak bilang bahwa kita nggak bisa pakai itu menjadi titik berpikir kita sebagai sebuah pengangkatan gereja ya. Jadi apakah itu pengangkatan secara terbuka atau ya rahasia, tiba-tiba ada aja yang hilang dari sebelah kita gitu. Ya, itu pertanyaan pertama, Pak. Dan yang kedua,
Ini berhubungan dengan 1 Korintus ya, 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 54 itu ya, ini kembali korelasinya dengan bicara tentang surga ya, khususnya tempat di mana ketika orang meninggal mereka dibawa ke tempat yang Firdaus ya, yang kita sempat bahas beberapa waktu lalu. Kan di sini dikatakan kalau di Wahyu laut menyerahkan orang-orang yang mati. Terus kalau kita baca di dalam 1 Korintus ini ada kebangkitan tubuh. Nah, ini pertanyaan umum ya, pertanyaan anak-anak juga mungkin. Nah, itu kan ada satu tempat yang kita kenal itu Firdaus, itu tempat dunia orang mati yang sudah disiapkan. Model seperti apa, kira-kira seperti apa kebangkitan tubuh waktu kita kan kayak kubur terbuka, ada dunia ada orang-orang yang terangkat gitu ya, tubuh kebangkitan. Mungkin bisa Pak Gani membantu menjelaskan. Sebenarnya ada lagi pertanyaan tapi nanti dulu Pak, kedua dulu. Terima kasih. Oke. Yang pertama ya, di gagasan secret rapture, gagasan pengangkatan rahasia itu hanya ada di antara kelompok-kelompok dispensasi. Penganut dispensasi. Jadi mereka yang non dispensasi, mereka tidak menganut pemahaman seperti itu. Di dalam pemahaman dispensasi kan kedatangan Kristus terjadi 2 tahap. Di dalam pemahaman gereja secara historik, contohnya premil historik, itu kedatangan Kristus hanya difahami 1 tahap aja. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Irenaeus, yaitu hanya sekali aja. Tidak dua tahap, 1 di angkasa, 1 di Bukit Zaitun. Nah, bukan, mereka hanya memahami 1 tahap saja. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan masalah yang terkait dengan orang-orang yang dibangkitkan? Kita banyak berbicara mengenai peristiwa akan ada kebangkitan tubuh. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa kebangkitan tubuh itu? Apakah nanti kuburan-kuburan akan pecah? Kemudian tubuh-tubuh akan muncul dari sana. Ya, itu tidak dilukiskan di dalam Alkitab. Itu hanyalah bagian dari imajinasi kita. Imajinasi kita yang mungkin bisa ngomong-ngomong begitu, tetapi Alkitab tidak memberikan detail-detailnya. Kalau saya sarankan sih ya, kita hanya cukup mengatakan akan ada kebangkitan orang mati. Lalu detail-detailnya kayak apa? Itu kita tunggu saja di masa depan. Jangan kita berspekulasi macam-macam hari ini. Karena the Bible is silent. Alkitab istilahnya tenang di situ, diam di situ, dan sebaiknya kita juga diam gitu loh. Nah itu Pak. Oke, Pak Melki? Sudah? Di unmute dulu. Masih mute itu Pak Melki. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Udah. Oke. Pak Gani, saya mau tanya, ada 2 ayat yang diangkat di dalam Alkitab yang mungkin masih berkaitan dengan rapture atau pengangkatan, yaitu di 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Yang bicara mengenai ada yang menahannya, pendurhaka itu akan muncul ketika yang menahannya itu diangkat atau diangkat sehingga pendurhaka itu muncul dan berkuasa. Itu di 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Nah, menurut Pak Gani tanggapannya seperti apa? Dan yang satu lagi mengenai ayat yang ada di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 dan 52 yang bahwa kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, dan pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, nafiri yang akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Nah, itu kan biasanya dikaitkan dengan peristiwa rapture. Nah, bagaimana Pak Gani menanggapi? Ya tergantung dari, ya kalau dari tradisi kita yang selalu dikaitkan dengan rapture itu. Tapi katakanlah kalau kita berasal dari tradisi reform contohnya yang cenderung amil, yang cenderung non rapture, kalau kita di posisi yang klasik kita antara orang-orang Pentakosta, ya kita memandang hal itu terjadi pada waktu rapture.
Kemudian ya mengenai si penahan, ya mengenai si penahan ini kan penafsirannya macam-macam. Penahan itu disingkirkan. Itu mungkin kalau kita lihat secara historis itu bicara bisa difahami dengan berbagai macam. Ada yang menafsirkan secara penahan itu adalah Roh Kudus disingkirkan. Nah, kemudian masalah penahan ini masih ada banyak sekali kontroversi, ada yang mengkaitkan itu dengan sesuatu katakanlah yang terkait dengan pemerintahan pada waktu itu, pemerintahan Roma pada waktu itu. Kesimpulannya adalah ketika kita belajar eskatologi, kita harus terbuka pada tadi unsur yang memang benar, Allah juga berbicara tentang masa depan, tapi masa depan itu tidak ditampilkan kepada kita secara detail sekali. Seperti yang biasa kita jumpai di dalam skenario dispensasionalisme. Kalau kita belajar mengenai Alkitab, memang ada garis besar tentang masa depan, tetapi bukan detail-detailnya. Dan itu yang membuat kita harus istilahnya senantiasa berbesar hati ketika kita melihat ada perbedaan-perbedaan perspektif mengenai masa depan. Jadi yang penting adalah kita tetap satu ketika kita berbicara mengenai core, kita berbicara mengenai kedatangan Kristus yang pasti dan bersifat fisikal, dan itu yang harus kita tetap pegang erat-erat, tidak boleh istilahnya sampai kemudian kita kompromikan, tidak boleh. Ketika kita berbicara kebangkitan tubuh, ketika kita bicara tentang penghakiman, ketika bicara tentang hidup yang kekal, maka kita harus kita pertahankan baik-baik, gitu kan? Kita harus defend habis-habisan. Tetapi kalau kita berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, apakah akan terjadi sebelum atau sesudah, atau hanya sekedar simbol. Kalau kita berbicara mengenai rapture, apakah rapture itu ada atau tidak ada? Kalaupun ada, apakah terjadi sebelum masa kesusahan besar, di tengah-tengah kesusahan besar, atau sudah kesusahan besar? Itu ada perbedaan perspektif yang begitu banyak. Nah, ketika kita berhadapan dengan perspektif seperti ini, ya kita sebagai orang percaya diharapkan punya hati yang besar untuk menerima perbedaan-perbedaan perspektif tersebut. Karena masing-masing ada titik-titik kekuatannya dan masing-masing ada titik-titik kelemahannya. Jadi tidak boleh ada salah seorang dari antara kita yang merasa bahwa aku yang paling benar, yang lain salah, sesat. Perbedaan perspektif. Ya. Ketika kita berbicara mengenai rapture juga begitu. Karena ada orang-orang yang tidak sedikit, banyak juga yang menolak rapture. Nah, tapi ada juga orang yang banyak sekali juga yang menerima rapture. Nah, ini kemana kita? Ya, yang penting adalah kalian bisa bergandengan tangan bersama-sama sebagai sesama umat Tuhan, sebagai sesama umat yang memuliakan Kristus. Nah, itu. Karena perbedaan tersebut hanya dalam taraf margin menurut saya, bukan dalam taraf core. Nah, dengan demikian maka kita bisa sama-sama mengembangkan kerajaan Allah. Kita bisa sama-sama mempercepat kedatangan Kristus dengan bagaimana ya? Dengan cara menjalankan misi bersama-sama. Jangan kemudian kita cakar-cakaran satu sama lain, dan kita tidak berjalan di tempat di dalam hal misi. Di dalam hal misi pekabaran Injil kita jalan di tempat gara-gara kita cakar-cakaran satu sama lain. Gitu. Padahal yang kita cakar itu hanya di ranah margin itu. Ya, let's go. Mari kita pergi untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Ya, jadi pesan terakhir jangan cakar-cakaran, tapi gandengan tangan saja. Oke. Iya, gandengan tangan. Gandengan tangan untuk kita melakukan apa yang menjadi misi Tuhan, dan kita berjalan di dalam sebuah kesatuan yang adalah core dari bicara mengenai eskatologi atau bicara akhir zaman, bahwa Yesus pasti akan datang yang kedua kalinya, itu yang udah pasti buat kita, dan Yesus datang akan menghakimi dunia ini, dan kita akan mengalami kebangkitan tubuh di akhir zaman, dan kita akan hidup di dalam kehidupan yang kekal. Nah, itu yang tidak boleh diganggu-gugat, ya, tidak boleh kita dalam hal ini nggak boleh berbeda, kita harus gandengan tangan dalam hal ini. Nah, kalau seandainya dalam hal yang margin yang kita bicarakan hari ini, misal contoh dalam pengangkatan,
Ya bisa banyak pandangan-pandangan yang berbeda-beda, tetapi kita tetap harus satu di dalam Tuhan, karena di dalam core ya, kepercayaan kita tentang akhir zaman, kita sama satu dengan yang lainnya. Jadi jangan cakar-cakaran, tapi mari kita bergandengan tangan. Dan kita akan mengakhiri pertemuan kita saat ini. Pak Gani, terima kasih buat pengajarannya pada saat ini, yang membuka sebuah wawasan baru di dalam pembicaraan tentang rapture, ya, dan kita akan mengakhiri. Terima kasih juga buat Pak Melki dan Pak Victor. Mohon dengan hormat Pak Gani boleh memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih Tuhan, karena kami punya kepastian bahwa Engkau akan datang kembali untuk membawa apa yang kami sebut dengan blessed hope, itu adalah pengharapan yang membahagiakan, yang terrealisasi di masa depan. Terima kasih karena akan ada kebangkitan di antara orang mati. Terima kasih ada kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, pada saat yang sama mohon agar kami diberi kerendahan hati untuk menerima perbedaan-perbedaan pendapat ketika kami berada di tengah-tengah pluralitas gagasan eskatologi yang kebanyakan berada di dalam ranah margin. Tuhan, biarlah kami boleh menggenapi apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi doa-Mu. Biarlah kami semua menjadi satu, sama seperti Aku dan Bapa adalah satu. Tuhan, kami berdoa agar kami diberi hati yang rendah hati, ya, keterbukaan untuk menerima saudara-saudara kami yang berbeda di dalam ranah margin, sehingga doa dari Tuhan Yesus pada akhirnya bisa terrealisasi. Kami berdoa supaya kami tidak cakar-cakaran satu sama lain di dalam ranah margin, tapi biarlah kami bisa bergandengan tangan untuk mengembangkan kerajaan Allah, memperluas pekabaran Injil. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan sampai akhir dari pertemuan kita pada saat ini. Sampai ketemu di dalam BFC Ignite selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.